Kalau tahunan muda ngebentrokin, maaf kata, ngebentrokin Bang Ambon, kayaknya mikir 17 kali. Iya. Sore hari salah satu anak kampung Poncol mati jatuh. Kita bentrok dari jam setengah 6 sampai maghrib. Babi dilempar pakai botolnya dimakan. Anjir, kita sih nggak ada takutnya bang nih. Wede. Kita tutup mendeng aja bang. Iya. Orang di kick balik, orang kan lari, dia mundur pada jalan lagi dia maju. Dia menyerang, udah di kick balik dia nggak tahu gang. Ada yang ngasar gang, masuk gang buntu. Ada yang dicacak-cacakin kan. Kalau menurut versi Bang Ambon nih Bang, rival terberat buat Poncol di era Abang apa sih Bang? Budi Utomo. Budi Utomo. Itu kita harus jalan ke Pasar Baru. Karena memang ngelewatin itu Bang ya. Kalau kita lihat Tanah Abang juga pasti ketemu 82, 806, Mistik, 40, 600, saya bilang 63, Priuk mau berangkat, 40, Priuk mau pulang. Saya itu mau burut kalau jalur gua bang ya. Karena jalur itu memang. Pulang 8 banteng kalau pulang itu. Ngelewatin situ Bang, Iya, tongkrongannya Bang, itu. iya. Buset. Kalau pulang lewat situ kita bang tiap hari bang naik patas 7 itu. Masuk kandang macan. Iya, masuk kandang macan itu. Lantas strategi di eranya Bang Aping seperti apa Bang buat nyikapin keadaan masa Poncol dikit itu? Ya kita sih nggak ada takutnya bang nih. Wede. Bener. Mantap deh, mau bener. dikit, mau banyak kita tutup mendeng aja bang. Iya. Dikira anak muda itu wah rame nih katanya dalamnya penumpang semua ya kan. Gitu aja kan. Strategi mendengnya Main gitu. mau panai kalau di lapangan banteng gitu, Mama Rumlipe itu. Udah. Soalnya waktu zamannya Aping saya lihat waktu zamannya untuk tim Kalideres itu style-stylenya yang agak pada DKI yang jadi yang salon-salon jadi DKI selalu menang kalau pagi. Itu Ipon untuk kelotokan bang. Saya ngeliat dari segi saya bilang maju nggak ada namanya mundur kita tahu maka kayak semuanya saya dari salon maju adu-aduan saya bilang wah ini boleh. Gitu. Saya juga bingung waktu besok saya jadi bentrok ini ya. Namanya daripada turun ya saya juga bingung boleh turunin aja deh. Munduran. Aduh, aduh. Kacau. Bang, itu bisa sampai begitu memang kehidupan Poncol terlalu ekstrim apa bagaimana sih Bang Ambon? Kalau yang Bang Ambon rasa nih sampai Bang Ambon tuh kayaknya dengan Poncol tuh separuh jiwanya buat saya Poncol. pernah Ya? bilang, saya saking mau masuk Poncolnya, ya salah satu ada alumni orang Ambon. Dia bilang, mana yang Ambon? Saya bilang, saya bang, gue minta kalung. Kan kelas 1 kita bingung bang. Demi untuk masuk Poncol kalung, pertama 1 hari saya nggak kasih, datang lagi 2 hari, 3. Akhirnya kan saya nyolong gelang emas saya. Saya bilang bang nih, saya habis nyolong nih bang, tenang aja, habis nyolong nih, kasih. Saya diusir tuh 1 tahun di rumah, maka saya bilang, demi masuk Poncol nggak apa-apa deh, hilang kayak gitu. Pas kedua terbalas bang, kembali semua tuh bang. Hasil Nodong semua. Jangan ditiru, jangan ditiru. Emang dia Zaman dulu kalau kita naik bis bang, zaman dulu nih kita naik bis dari belakang saya naik. Misi pak, saya lihat, saya teriak dari depan. Gak ada penyakai, artinya tidak ada penyakit. Saya bilang, cagar aja udah. Iya. Pas itu mulai ngebajak, 1 bis terbajak tuh kita turun. Buset. Kita ngebajak 8 orang. Ntar kumpulin duit di gelanggang, berenang gitu. Berapa duitnya? Emang zaman dulu seperti itu. Seperti Zaman sekolah STM begitu. Nyari duitnya di jalan. Nyari duit di Iya. Istilahnya orang zaman dulu sekolah itu yaitu ngulangin uang Uang pendaftaran. pendaftaran. Ya seperti itu istilahnya. Karena memang jajan Bang Ambon dikit, apa memang Zaman dulu 1000 udah besar. Besar itu. Saya pernah dikolek bang, waktu zaman kelas 1 kita dikolek bang. 1000 diambil 1000 nya bang, gua PA aja bang. Udah 1000 saya bilang, udah di situ saya pendem tuh bang, oh yaudah deh. Itu kelas 2 mulai kelas 2 sampai kelas 3 nggak ada urusan bang. Tiap hari kolekan datang, udah agak kayak Pasar Baru nggak ribut dong kolekan. Satu pokoknya kolekan. Kayak gitu buat makan ayam aja saya bilang. aduh. Tapi saya bukan apa, terdidiknya keras bang. Iya. keras emang. Soalnya kita diajarkan sama mereka, sama guru-guru senioritas. Walaupun kelas 3-nya kucuk, ini kita nggak boleh melawan, kita diem. Ya tergantung juga kalau memang dia hanya ibarat datang hanya minta kolekan terus ya kita biar bisa membengkang ya kan. Iya. Kalau saya di kalangan Aping, di kalangan semuanya nggak pernah namanya kita minta kolekan terus saya udah tinggal. Enggak, saya ikut. Awal deh. Makanya di situ. Ngejaga. Pulang pergi kawal sama dia. Pulang pergi kawal. Habis nyagar diam no, banda-bandanya sama dia. Oke. Orang Ambon. Ini bos. Dulu nih Bang nih. Saya mau kepo juga nih Bang. Dulu kalau Abang ngawal Poncol 30 nih, itu berapa jatahnya Bang Ambon? Kalau dulu nih boleh Abang ingat dibagiin. Iya, kalau
Tergantung dari anak-anak ngebajak. Kalau kumpulin ntar saya bagi-bagi nih. Oh, berarti anak-anak pelajar tuh Bang suruh ngebajak? Bajak. Buset dah, kotorannya Pak, Bang Ambon. Kita kumpulin. Buset dah, laris manis Tanjung Kempul. Sama di Jawa juga begitu. Begitu juga Iya. Bang. Sama. Aduh. Pokoknya zaman dulu ya mau DKI, mau Budut, mau Jawa, mau Poncol, begitu semua. Begitu juga. Iya, Zaman Jawa juga kita saya pernah ngerasain. begitu semua. Jawa penuh kita naik tengah, pakai baju biasa, nodong. Set, habis itu loncat lagi dari kaca. Anak Jawa tinggal diem aja. Kan kita bilang, kata saya almarhum Domi, padahal kan pada Domi kan. Kenal saya. Nah, pada naik nih bis, waktu mau nodong. Saya bilang, waduh. Dulu kalau di jalan, almarhum Domi itu CS-nya sama Heri Obeng, Pelbak. Sering jalan bareng berdua. Sering Zaman jalan. saya ya. Cuma ya namanya kita masih di bawah-bawah dia, yang ngelindungin dia dapat hasil, ya kita lindungin dia mah kemana ya udah. Bang, berarti ini sebetulnya Bang Ambon sama Bang Komeng sendiri memang beda angkatan Bang. Bang Ambon 93 Bang ya? Dia 93, 97 saya. 97 lulus 97, sementara Bang Komeng 95, 98. 98, berarti satu tingkat lebih Iya. junior. Iya. Apa ya, betul ya. Bang Ambon ini lebih di atas Senior saya. ya, Iya. betul ya. Cuma nama dia udah Tahu. Udah tahu semua. Oke. Iya. Lah Bang, berarti nih Bang, oke nih, ini berbicara masih satu tingkat, nggak terlalu jauh lah ya. Bang, di era itu kan yang saya tahu Poncol juga ibaratnya ada praktek kerja tuh Bang, ke Iya. kampung Jawa. Abang ngerasain nggak? Saya ngerasain. Oh begitu? Saya waktu nggak praktek, mau makan, minta teman SMP, anak strong. Min, makan lo, gua datang namu nih, kata dia, kasih makan anak strong. Kita kadang-kadang minta kampung Jawa 204, keme dong. Yang teman-teman SMP, bagi dong. Oh yang di kantin kampung Jawa? Iya, kan karena kita teman kan, teman sekolah. Di zaman saya masih sekolah juga nggak ada setu. Nggak ada, nggak Nggak setu. ada. Poncol juga nggak pernah ada kolekan dari Jawa, nggak ada. Karena udah kayak apa ya? Dibilang saudara lah. Saudara. Sama Poncol tuh sebenarnya saudara lah. Kamu Jawa khususnya Sebetulnya 6 ya, apa karena sama satu 7. tongkrongan di setiap Iya. kawan Iya. gitu kan, banyak hubungan Nah, Cuman keluargaan karena Bang ya. ada ganti Panas sekali generasi. tahun 2000 Ya, Bang. benar Bang Ambon. Ganti regenerasi kan beda. Saya ngelihat ini pasukan yang memang paling kotok-kotok ke zamannya Aping, mayoritas itu kalau berangkat pasti menuju rumah apa menikahi. Betul. Itu kelontokan nih, makanya pas mereka turun saya nggak ikut turun kan nggak enak juga, harga diri lah kalau saya bilang gitu. Terus bilang kok jadi ribut sama kampung Jawa, kan saya bingung sama dia juga. Karena itu selisih paham lah. Selisih Ada paham. Intinya omongan selisih Bang. paham. Intinya Bang. Ya omong-omongan yang nggak enak lah, jadi Betul. Jadi mungkin bisa dibilang maaf kata di sini mungkin ke bawah suasana Bang ya. Karena kan dulu jiwa-jiwa muda itu ya egonya tinggi, emosinya tinggi, jadi mau merasa masing-masing entah Jawa, entah Poncol, yang masing-masing mungkin merasa hebat, Betul. merasa ibaratnya jago. gitu. kedua emang Mungkin ya. emang Poncol pagi tuh gabungannya sama DKI Pagi. pagi. DKI Abang pagi kan berarti Bang ya? pagi. Kan perangnya makanya sama anak Jawa mulu dia orang. Iya, artinya mau nggak mau karena satu armada perang lah tuh jadi bareng gitu Bang ya. Nggak ngikut ya nggak enak. Iya, serba betul, salah nggak betul. bisa. Serba Mau nggak mau. Jadi harus dilema ngikut. juga Bang ya. Iya. Kalau saya bukan dilema namanya, kalau saya udah alumni. Iya, kalau Abang makan Kalau dilema saya- dia Bang. Kalau nggak turun kan ntar abal-abal lagi. Benar, Bang. Alumni KW lagi disangkanya Bang ya. Emang Aduh. posisi ngikut alumni itu yang ngejagain. Serba salah Bang. Iya, harus ngejagain ya bawa-bawahan. Emang itu turun menurun ya begitulah. Ngejagain. Cuman 1001 Bang, ibarat alumni ada kadang-kadang Iya, hanya betul. di belakang maju doang, nggak maju dia. Kalau kita kan memang betul nih. hanya berkarakter, mana yang berkarakter gitu. Betul, Bang Ambon. Ya Bang Komeng ikut, tapi tetap menjaga sama adik-adiknya jangan sampai kena. Kalau saya juga gitu, jangan sampai adik-adik kita Betul. kena gitu loh. Kadang-kadang makanya pada saat itu Bang Ambon merelakan tuh ya buat ngelawan lah partai kayak gitu ya Bang ya. Ya, saya juga zaman dahulu kejadian Milano sama Bang Ambon, kalau tahu mah nggak bakalan gitu. Ya istilahnya nggak berseteru. Nggak Cuma berseteru. pada saat itu ya Memang udah suasananya iya, beda. Saya mengakui menyesal saat ini. Dulu kan ya hilaf, Betul. emosi yang tinggi gitu kan. Ya ngebela sekolah atau teman. Betul. Tapi ya sekarang ya nyesel lah. Nyesel yang sangat dalam. Makanya Apa yang Abang seselin? Kalau yang sekarang ini Bang, kalau boleh diingat Bang, coba Bang. ya menjolimi sesama manusia lah ya. Sama Karena sunat Islam. saat ini yang saya pengen jalanin memperbaiki diri gitu kan. Dari kesalahan yang lalu yang memperbaiki diri untuk nggak begitu lagi. Ya seperti itulah. Karena ya semakin umur semakin tua, ada anak ya kan, jangan sampai anak itu mengingat atau orang tuanya yang nggak bagus gitu. Makanya sekarang sebenarnya mau ditutup. Nah, masa-masa kelam saya ketemu Bang Aping, Bang Ambon. Betul, Ini betul. kesempatan saya
di sinilah saya meminta maaf yang sebesarnya, yang sama anak DKI juga, Betul. anak Kampung Jawa juga yang pernah saya maaf kata dikolekin, ditabokin ya. Ini mohon maaf sama anak Kampung Jawa khususnya juga gitu. Ya begitulah. Iya betul. Ya tolong dimaafin ya buat semua itu. Ya, saya juga bangga mana Bang Komeng. Saya bilang di sini orang Islam nih benar memaafkan. Hati nurani saya bilang saya nggak ada rasa dendam. Saling memaafkan dan itu mengenang masa lalu. Mengenang masa lalu. Betul. Soalnya kalau kita pendam rezeki Agak surut, betul. anak juga kita Wah, pusing. betul. Kita kan sekarang mikirin anak, kabar rezeki kan tergantung dari kita juga. Hati kita kalau masih ada rasa dendam, rezeki surut Bang, pahit. Pikiran juga Bang. Nggak ada rezeki. Bener. Seret deh lo. Ya kalau boleh jujur, saya sama Bang Ambon sama Bang Aping dengan pertemuan ini udah kayak keluarga saya. Betul. Bang Aping juga sakitnya Bang Ambon, sakitnya Bang Aping, sakitnya saya. Ini saya memang beginilah karakter saya. Istilahnya Bang Ambon seneng, saya ikut seneng. Bang Ambon istilahnya apa? Sedih. Sedih. Jadi ketinggalan Bang. Kedepannya kita bersaudara gini Bang, kalau misalkan ajang depan umur panjang, Bang Komeng mau ngawinin anaknya, Woish. kamu woi saudara. Iya, betul. Ya kan kayak gitu. Udah Ajang nggak ada rasa silaturahmi, canggung, Bang, ya? Nggak ada. Siapa tahu aja anaknya Bang Ambon ketemu anak saya jadi ada jodohnya. Nah, betul. Bang Bisa Aping. jadi ya kan? Iya. Campuran antara Sulawesi dan Ambon. Wah, nih. Jadinya apa nih? Serem banget. Wah, ngeri nih. Wah, keren deh aja. Oke deh. Nah, buat Bang Ambon nih, saya mau nanya lagi sama Bang Ambon nih. Bang Ambon, lantas Bang, ketika Abang praktek kerja di Iya, praktek di Kampung Jawa, Bang? PKL. Iya. Praktek kerja lapangan. Iya, praktek kerja di itu. Itu Abang sebulan berapa kali Abang ngejalanin di situ? Kita 1 minggu Bang, Abang jurusan apa sih dulu, Bang? otomotif. Otomotif. Memang di Poncol nggak ada bengkel apa gimana, Bang? Nggak ada untuk Ada bengkel biasa. Bengkel biasa, Cuman nggak kalau ada. praktek Praktek konsultasi selesai dia di tuh sana. ke Kampung Jawa. Oh, memang seperti itu, Bang. Ya? Iya. Bang Aping juga ngerasain sempat praktek di Kampung Jawa? Iya. Oh, kagak, kenapa, Bang? Enggak sempet. Oh, memang kenapa? Karena Poncol udah punya bengkel sendiri atau bagaimana? Ya, takut juga kalau ke situ kan. Oh, karena mungkin ada perseteruan. Cuman gini Bang, zaman itu memang ada sedikit-sedikit kelas ke Kampung Jawa 7 pagi kan. Kita ada sedikit kelas ke Kampung Jawa 7 pagi. Pas saya lagi praktek, sempat saya mau diincer nih. Saya mampir kan di Gedung Setrom. Jagoannya kan temen SMP saya, Bang. Siapa? Amin Kubil. Oh, Bang Amin Kubil, salam Saya bilang, silaturahmi. men, ngobrol-ngobrol, dia orang udah bingung juga kan, karena saya banyak kenal, 204 kenal, si Iya. Uca. Saya bilang, gua kenal semua, gimana nih, santai. Dia juga masih ragu, gitu loh. Ya kalau sebenarnya kalau tahunan muda ngebentrokin, maaf kata, ngebentrokin Bang Ambon. Wah, kayaknya mikir 17 kali. Iya. Mikir Karena 17 kali. Begini, iya, karena strategi pengalamannya udah berbeda. Udah dicermati sama tahun-tahun lalu gitu. Takutin ya, Bang. Iya, 17 kali mikir tahun-tahun muda ya. Bukan waktu Dari- badan Bang, segini, dulu waktu badan Pengalamannya. Iya, lari. Saya dulu Bang, Kesetan kalau Bang, dia, Bang. aktivitas pagi Lari. nih, kalau pagi zaman masih badan kurus, itu kalau tanyakan Tomang, saya sprint bisa 10 kali Bang. Turun lagi olahraga pagi tuh, Begitu terus. setiap hari Bang Dulu kan olahraga. badan nggak segede gini, Saya Bang. juara 1 olahraga, juara Oh, karena untuk Abang pemain bola juga, Bang, ya? Ya dulu main bola. Basket, bola deh. Main basket tapi olahraga kan. Ini ada suatu cerita nih dari Apa tuh? anak Monggo, satu Bang. DKI ya. Mengenai Bang Ambon lah ya. Bang Ambon ini ya ditakuti lah. Pada walau bentrok di setiap kawan, ya Bang Ambon selalu dibawa-bawa nih sama anak satu DKI sebenarnya. Oh. Nah, itu ada yang bilang Bang Ambon licin, susah dikenain, tapi ya pada takut lah. Pada saat itu di setiap kawan gitu. Musuh-musuh ya kayak Betul, Budi betul. Utomo, satu DKI-nya kan kalau ini takutnya Bang Ambon ikut, padahal Bang Ambon ternyata enggak Enggak, ya? ceritanya ya Bang Ambon ya mungkin pamornya Bang Ambon, jadi mungkin salah ngelihat Iya. ada teriak Bang Ambon, nah pada cabut, Cabut, ya. Nih dia juga, saya mau nanya nih. Bang Komeng beberapa waktu lalu sempat cerita juga, katanya pernah juga nih 2 kali sebetulnya Poncol bentrok sama Bang Komeng tuh, yang Bang Komeng cerita di Taman Kota. Itu bagaimana Bang Ambon? Memang Bang Ambon masih ingat waktu di Taman Kota atau bagaimana? Taman kota saya nggak rasakan, mungkin mereka-mereka. Wah. kali. Waktu di Taman Mungkin- Kota bagaimana tuh Bang Komeng? Kala itu ada yang bilang Bang Ambon ya, Ambon dia katanya. Tapi saya kan namanya lagi apa ya, Ya, emosi begitu kan nggak ngenalin muka. Entah itu siapa, tapi dari Ada omongan? ada anak setuju itu Ambon biang. Ternyata dari pengakuan Bang Ambon ternyata Lupa bukan. kali Mungkin mungkin ya, sayanya yang betul. salah Iya, betul. bicara. Tapi pada saat itu dari anak tujuhnya, anak pagi
dibilangnya Bang Ambon. Nah mungkin saking besarnya nama Bang Ambon, Iya, nah betul. itulah Iya, betul, mungkin musuh taunya Bang Ambon, Bang Ambon badannya gitu. gede, bawa pedangnya gede Oke, juga, iya, betul. gitu. Bang Ambon katanya dirumorkan suka bawa senjatanya tuh pedang tuh Bang tuh. Emang itu Parah. pedang idola Bang? Sinbad aja kalau orang. Dia orang yang bawa, kita pas udah gitu. mau turunin baru saya. Seperti apa Bang Aping? Coba Bang, diameternya semana Bang? Ya lumayan lah bang. Pedang Cina lah kadang-kadang kan Buset, orang pedang Cina. Cimbat. Sinbad tadi bilang. Buset. Kalau saya sih waktu itu memang zamannya bukannya zaman perut udah badan gemuk ini. Masih lincah. Masih lincah. Dulu berapa berat badannya kalau Bang Ambon masih ingat? Pilih bang Komeng nih badannya dulu nih. Masih segini? Ya ampun, saya kagak kebayang dah. Aduh. Makanya larinya kenceng. Kalau sekarang berapa Bang Ambon berat badannya? Hampir 90-an deh. Wih. 130 lah. Timbang badan, anjir. Enggak, itu karena dampak ini bang. Waktu itu saya pengen fitness, saya bilang kok saya kurus ya. Akhirnya saya minum M2000 yang beli 4 juta buat Oh, fitness. buset. Akhirnya kan badan bagus tuh bang. Akhirnya pas de steroid, saya kaget juga badan udah jadi kayak atlet gitu bang. Cuman pas steroid itu kaget. Kata teman-teman bilang nggak bisa konak nih selama 6 bulan. Saya bilang, wah jadi hombreng loh. Saya bilang, udah deh, saya berhenti fitness tuh bang. Karena orang yang steroid itu nggak bisa ngaca bang. Oh begitu? Nggak bisa punya rasa untuk cewek nggak ada. Badan-badan gede. Karena ada suntik bang. Astagfirullah. Nah kan di situ melayar lah. Oh, jadi tapi yang Bang Ambon rasa tetap konak apa kagak dulu? Oh, pas lama itu pas sudah selesai steroid kagak. 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 Yang kita jalankan. Gara-gara pengen kotak kali Disuntik badannya ya. Karena suntik apa Buset dah. Parah banget. Makanya buat teman-teman jangan coba-coba tuh. Badan biasa-biasa aja, yang penting konak Bang ya. Buat reproduksi ya. Lah kalau Bang Ambon sekarang udah berapa punya keturunan? Saya baru satu bang, 12 tahun dikasih rezeki baru satu. Alhamdulillah. Apa nih, cowok atau cewek? Cewek bang. Cewek. Nona, namanya Kirani Ayu. Nona Kirania. tak patah juga sih bang. Iya kali jatuh. Jatuh. Orang semua bilang, wah ini karakter kayak bapaknya. Kayak bapak. Ya bener bang, saya lagi tidur aja umur 1 tahun bang, dilempar pakai piring kaca. Sama anak saya bilang, Keras juga Bang. gini. Nah kalau Bang Komeng sekarang bagaimana nih? Anak udah berapa Bang? Alhamdulillah dikasih satu perempuan. Perempuan, Bang, ya. Alhamdulillah. Usia udah 3 tahun lebih. Udah 3 tahun. Kalau Bang Aping udah berapa punya keturunan Bang Aping nih? Alhamdulillah baru 6 bang. Mantap, buset Udah punya cucu bang, udah punya cucu. Udah punya cucu Bang. Buset. Masya Allah. Saya manggilnya Uwa, ini berarti Uwa Aping. Anjir, ada luar biasa Bang. Oke deh nih, ini obrolan bersama para senior masih bakal terus berlanjut. Ya memang ini seru banget, luar biasa. Dan gua sendiri secara pribadi, gua udah lega nih kayaknya ini bisa nemuin mereka nih. Satu sisi ya inilah apa ya memang ya alhamdulillah bisa nemuin nih para legend-legend. Kalau dari Bang Ambon sekarang udah lega belum nih Bang perasaannya Bang? Alhamdulillah, Anda lebih lega lagi karena udah bertemu, udah banyak minta maaf juga kalau memang ada salah kepada Bang Komeng, udah apalagi kepada rekan-rekan yang ada di sini, semua mau anak kampung Jawa, DKI, walaupun memang saya pernah ngerasain kesalahan fatal, saya mohon maaf lahir batin juga. Mohon dimaafkan ya. Mohon dimaafkan apabila saya salah. Nah, buat Bang Ambon, Bang Komeng, dan Bang Aping nih, ini kita akan menjawab request dari teman-teman CJ Channel nih, yang memang ada punya pertanyaan nih ya. Oke deh, ini dari Ilham Yunus nih. Tadi rival terberat kayaknya udah dijawab sama Bang Ambon ya. Versi Bang Ambon, budut. Itu kalau secara spesifik, budutnya basis mana Bang? Kalau Abang kasih detail. For all basis. For all basis, artinya semua basis berat. Iya. Buset. Itu berat bang. Saya pernah berangkat pagi, belakang mobil saya 913. Betul. Dari jalur dari sana Tanah Abang lewat lagi Memistik. Saya diikut mobil saya. Dia turun, mobil saya jalan. Dia turun, mobil saya jalan. Saya hanya bertiga tuh pagi-pagi. Bertiga doang? Nah, pas deket stasiun Juanda ya. Itu kereta baru turun bang. Ada kira bangsa 300, 400, 500 orang. Penuh manusia. Ngeliat muka saya ngudak lagi. Itu pasal teman saya memang saya bilang bawa barang bawa, dia bawa buat gantolan mobil ke bang. Apa nih? Saya bilang ngebut. Oh, itu di situ hati saya bang, wah mati ini bertiga bang. Itu makanya bilang rival terberat, ya itu dia kalau mau berangkat pagi. Budut, Iya. semuanya ya, semua basis Bang ya. Berapa semua basis. Kalau mau pulang juga gitu. Begitu juga. Astaga lah itu ya udah dijawab tuh Bang Ambon tuh. Berarti Bang budut ya tajam juga. Kalau dari Bang Komeng, ini ada pertanyaan juga tuh Bang. Bang Komeng dan Bang Ambon, siapa dari Bang Komeng? Rival terberatnya nih. Di era saya dulu ya budut.
Budut juga. terberat. Iya. Basis apa kalau secara spesifik? Basis mananya, Bang? 913. 913. Ya, pasti sering ketemu siang malam. Berangkat ketemu, pulangnya kadang ketemu. Ketemu juga. Iya. Yang paling sering ketemu itu ya harmoni. Harmoni. Iya, itu jalur Neraka, daerah, ya. jalur neraka deh. Jalur kerajaan gua bilang. Kalau dari Bang Aping, siapa nih, Bang? Dulu 913. 913. Oh, Bang, di era Bang Aping siapa, Bang? Dari 913 yang namanya lagi naik daun, Bang, 913. Puyu. Puyu. Oke. Nah, kalau dari era Bang Ambon siapa, Banyak, Bang? Tommy Babi. Wah. Nanti ngerasain semua, Bang. Betul nih, Bang. 40, 806. Itu saya ngerasain semua. Kalau 913 jarang. Paling Kinero. Kenero. Iya. Kinero kali deras. Kalau untuk 913-nya Tapi jarang ketemu. jarang pernah bentrok. Cuman karena si Joy juga ada, tapi Joy nggak mau karena kan Joy satu gang sama saya. Iya betul, Bang Joy, Bang Iya. Joy 913 ya, Satu kampung. 99. Satu kampung. Kalau dari saya semuanya di Jalan Biak semua budut. Hanya saya doang Poncol. Cuma mereka di bawah saya. Oh, junior Abang. Iya di bawah saya 2 tahun, baru 3 tahun. Bang nih juga terkait dengan budut. Tadi tuh Bang Ambon bilang Bang Tommy nih. Ada beberapa waktu lalu pertanyaan dari netizen, pernah nggak Bang Ambon ngerasain bentrok sama budut Bentrok Priok? sama 63. Pernah juga? Itu sore hari salah satu anak kampung Poncol mati jatuh. Ya Kita Allah. bentrok dari jam setengah 6 sampai maghrib. Buset. Bentar mundur dia mah mundurnya nggak mundur ini, mundur jalan kaki. Tapi babi dilempar pakai botol, botolnya dimakan. Ketemu gue Anjir. serem juga nih. Bener Bang? Betul bang. Buset, tapi tampil Om Tommy sendiri. Ada Tommy Babi, Jordan itu semua keras-keras. Saya bilang budut kalau untuk kalangan Priuk agak keras. Buset dah. Nggak bisa ngejebolin. Memang kagak bisa ngejebolin. Bisa kalau memang kita tergantung juga sih bang. Tapi waktu pada saat yang tadi Abang lihat makan gelas itu gimana tuh? Betul, iya dia mah tenang. Orang di kick balik, orang kan lari, dia mundur pada jalan mundur jalan aja sini maju. Astagfirullahaladzim. Salah satunya waktu itu saya ingat hujan, anak kampung main maju, pas dia jatuh, almarhum 63. Innalillahi. Makanya saya bilang, wah berat juga 63, kita masih ikut sudah semuanya kita ikut. Itu posisi Abang Pas masih depan Poncol, pas di depan depan sekolah. Poncol. Lewatnya teman Abang. Dia lewat 66 Priuk. Enggak, artinya yang yang sampai meregang Anak nyawa kampung, anak kampung situ. Oh, anak kampungannya. Ya. Dia saking maju-maju, saya bilang, oh saya juga was-was, nggak maju-maju beneran ke depan, berat juga 63. Ya bisa bentrok gitu. Kacau berarti Bang ya. Oh kacau. Nah Bang, kalau hubungan Poncol di era Bang dengan Bariwan gimana Bang? Bariwan Galur khususnya tuh Bang. Bariwan Galur ya baik-baik lah, banyak ya. Anak Dwi Kora, anak ini, untuk Poncol situ ya kita nggak ketemu Bang ya, untuk Lombok Barat ya. Itu anak-anak Poncol apa aku. Tapi akur ya itu. Cuman kalau Bariwan yang ibarat Jakarta Barat juga banyak Bang, campur pelayaran. Itu akur juga tetap. Ya akur lah, dia mau lewat mana kan pulang lewat Poncol. Iya udah. Kayak pernah insiden waktu zaman dahulu di Jalan Biak bentrok antara Bariwan pelayaran sama anak budut. Salah satunya kalau nggak salah mati. Ya Allah, dari pihak Bariwan pelayaran. Buset. Itu setiap gang saya udah ditandain setiap pohon silang merah. Akhirnya saya rapat, saya bilang, ini maksudnya apa nih silang merah nih? Ini niatnya mereka, Pak, itu mau diserang besar-besaran. Saya bilang, kalau memang mau serang besar-besaran, udah kita ribut aja deh, Bariwan sama Poncol. Yang anak barat. Yang anak kampung-kampung langsung bingung. Wah, nggak bisa, Bang. Ngapain kampung lu mau ditandain merah tuh, Bang? Itu mau diserang besar-besaran. Anak buruh itu udah pada kabur ke gunung lah, pada mental-mental kan. Anak daerah saya. Akhirnya mereka nggak jadi, Bang, menyerang kampung saya. Buset. Itu setiap pohon merah, silang Ditandain merah. artinya udah di ini kali Pokoknya ya, nih, target siap ya. nih, siap nih, besok nih dia mau lebih besar lagi kan. Bantai. Cuman karena ngelihat saya udah diplomasi sama anak-anak barat, saya bilang kalau memang benturan di daerah saya, di Biak sampai hancur, udah kita barat sama Bariwan Barat, sama anak Poncol ribut. Ini juga bingung. Nah mungkin lah kita ribut ya kan. Betul, iyalah. Akhirnya nggak jadi lah kampung saya diserang, nggak Nggak bisa-bisa. jadi. Kalau mau cari di pasar baru, apa di laut gitu, Iya, betul, jangan. karena jangan di kampungan Abang ya. Ya, karena mereka masuk kampung saya pas nyerang nggak tahu gang. Ini Bang. kampungan yang dimaksud kampungan. Jalan Biak. Oh, di Jalan Biak itu. Iya, Buset. pas tanjakan Tomang. Dia menyerang, udah dikit balik dia nggak tahu gang. Ada yang ngasar gang, masuk gang buntu. Ada yang dicacak-cacakin kan. Aduh. Tapi memang sebetulnya bukan dari pihak anak-anak itu dibantainya, memang dari anak Anak budut itu anak-anak Oh, anak budut kampung situnya. anak Biak. Buset. Kan saya bilang dari gang 1 sampai gang 7 semuanya anak budut. Semua itu Saya sendiri doang anak Poncol. Abang sendiri doang. Karena saya paling tua kan saya bilang. Oh, siapa yang ngurus itu anak muda? Raymond, saya nggak ada kalung kuping. Oh itu sebentar abang, bang.
jepret. Abang di kuping. Kendor, saya baru DKI, saya dihantam pakai pala. Saya jatuh rel kereta, saya bangun lagi, gue nggak apa-apa. Kalau saya teriak bunuh, Raymond sadis bang. Jepret, dalam hati saya, lu ini bukan gue.